Saudara kalau lihat gini, Yunus bilang, sebab Niniwe jahat Tuhan, Niniwe itu sadis. Kau tahu mereka tuh bangsa yang luar biasa jahatnya. Hey, standar Yunus sama orang Niniwe sebetulnya lebih tinggi daripada standar Yunus kepada dirinya sendiri. Yunus membenci Niniwe karena mereka sadis, karena mereka jahat. Tapi di saat yang sama, Yunus juga jahat dan sadis kan? Mereka tidak ada kasih, Yunus juga nggak ada kasih. Dia lebih memilih melihat orang Niniwe, tua, muda, dewasa, anak-anak, laki, perempuan, mati kena hukuman Tuhan. Suatu kali ada orang telepon saya. Dia telepon karena dia komplain tentang salah satu anggota tim yang menurut dia nggak benar. Ini orang begini, saya dengar ya oke. Dan saya setuju memang orang itu begitu. Orang itu memang parah. Terus waktu komplain, setelah selesai komplain saya bilang ini, kayaknya tapi kita juga gitu ya, kita dulu juga gitu, kita gini-gini. Saya cerita tentang masa lalu kami, karena gini saya juga tahu hidupnya dia dulu gimana. Begitu saya cerita terus saya bilang, untung Tuhan kasih kesempatan ya. Kalau Tuhan dari dulu udah tolak kita, hancurlah kita. Makanya karena Tuhan penuh kasih karunia kita ada hari ini bro. Terus dia langsung melembut suaranya di sana. Dan berubah semua, dia bilang ini, benar sih, mau orang kayak apa juga, semua layak dapat kesempatan. Jadi dia nggak jadi marah sama orang itu. Dia setuju kalau orang itu boleh diberi kesempatan, karena dia juga diingatkan, iya gue juga nggak beda sama dia. Kalau Tuhan nggak kasih kesempatan di mana kita hari ini. Orang yang mau mendengar pengajaran, mau merespon pengajaran dengan benar, maka selain kita akan belajar mengasihi Tuhan, kita akan juga bisa belajar untuk mengasihi orang lain. Nah dari cerita Yunus ini, saya berharap kita menyadari bahwa pengajaran yang sehat dan respon dari diri kita, itu sangat penting. Sebab itu mempengaruhi pola pikir kita. Apa yang kamu dengar, pengajaran-pengajaran kita dengar, mempengaruhi cara kita berpikir. Respon kita mempengaruhi sikap hidup kita, keputusan yang diambil. Jadi selain pengajaran, kita perlu belajar respon. Amin. Itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan sikap hidup kita. Tanpa itu kita akan jadi monster rohani. Pengajaran seperti apa yang saudara perlu dengar? Pengajaran seperti apa yang saudara perlu jaga untuk itu yang saudara izinkan masuk dalam diri kita? Yang pertama, pengajaran yang sehat adalah pengajaran yang berpusat pada Injil kasih karunia Tuhan. Yang selalu akan mengingatkan saudara dan saya tentang betapa besar kasih Tuhan atas kita. Bukan betapa besar penghukumannya atas kita. Yang kedua, pengajaran yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segalanya dalam hidup kita. Bukan aku. Tapi Tuhan. Bukan apa yang aku mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, pengajaran yang sehat adalah pengajaran yang mengingatkan kita untuk selalu mengasihi sesama. Kita perlu belajar doa pribadi, saat teduh pribadi, berkat Tuhan, oh ya kita perlulah, kita mau itu. Tapi ya gak cuma itu. Kekristenan bukan soal doa pribadi saja. Bagaimana kamu berdoa pribadi dengan luar biasa berjam-jam, no. Kekristenan adalah juga soal mengasihi sesama. Semakin kau menikmati Tuhan, seharusnya kau semakin mengasihi sesama. Karena itu dua hukum yang utama. Kasih Tuhan dan kasih sesamamu manusia. Kalau sudah dikelilingi dengan pengajaran seperti itu, ayo belajar memberi respon yuk. Belajar memberi respon. Jangan pulang dari tempat ini tanpa bikin respon. Itulah yang akan membuat kamu jadi monster rohani. Tapi tidak selalu berhasil, nggak apa-apa. Kan Tuhan punya kesempatan sampai ke 700, 800, 8000 buat saudara dan saya. Tapi latih diri kita untuk selalu memberi respon. Sadari semua dalam hidup kita karena kasih karunia. Beri respon untuk bersyukur sama Tuhan. Belajar untuk memberi respon. It's not about me, Lord. It's all about you. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Firman Tuhan jadi standar kebenaran hidup kita. Standar kebenaran bukan gimana gua, gimana firman Tuhan. Dan ayo praktek untuk mengasihi sesama. Praktek untuk memberkati orang lain. Praktek untuk melayani. Jangan cuma mau dilayani. Praktek yuk. Praktek untuk belajar mengampuni. Walaupun tidak pernah gampang. Tapi izinkan pengajaran firman Tuhan yang benar masuk dalam kita.
Latih diri kita untuk memberi respon yang benar pada Tuhan. Yang mau katakan amin.